Pebisnis global saat ini seperti Melinda Gates, Oprah Winfrey, Jeff Bezos juga menjadi konglomerat wanita yang tak tertandingi. Jadi, seorang laki-laki itu boleh mengawini banyak perempuan yang mereka sukai, dan bila mereka mati, anak laki-lakinya yang paling tua itu mewarisi seluruh istri ayahnya kecuali ibu kandungnya. Untuk bisnis Khadijah, jika diadaptasikan ke zaman saat ini, maka mencakup berbagai sektor bisnis modern. Pada saat itu pun ada event organizer-nya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, it's Kia kembali lagi di Kias Odyssey. Menembus waktu menguak berbagai cerita-cerita konspirasi dan inspirasi. Nah, di episode perdana kali ini kami akan membahas tentang seorang tokoh perempuan yang sangat berpengaruh dan juga inspiratif dalam sejarah Islam. Perempuan ini terkenal karena kecantikan, kekayaan, kesuksesan, bahkan budi pekertinya yang sangat mulia. Beliau tidak hanya disegani oleh masyarakat pada saat itu, namun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam langsung memberikan salam khusus untuk beliau. Perempuan ini merupakan seorang konglomerat, putri bangsawan, pebisnis ulung, investor, social planner, mompreneur, woman leader, dan seorang filantropis. Banyak yang berpendapat bahwa jika perempuan ini masih hidup di era saat ini, maka pengaruh bisnisnya bisa disejajarkan dengan tokoh-tokoh pebisnis global saat ini seperti Melinda Gates, Oprah Winfrey, Jeff Bezos, dan juga tokoh-tokoh pebisnis ulung lainnya saat ini. Siapakah dia? Tentunya tak lain dan tak bukan adalah Sayyidah Quraisyah Siti Khadijah binti Khuwailid yang merupakan istri dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah lahir di Mekah pada tahun 68 sebelum Hijriah ataupun bertepatan dengan tahun 555 Masehi dari keluarga terpandang suku Quraisy klan Bani Asad. Ayahnya bernama Asad bin Abdul Uzza bin Kushoy bin Kilab al-Quraisyah al-Asadiyah. Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Al-Asham bin Ruwahah bin Hajar bin Abdul bin Ma'ish bin Amr bin Lu'ay. Khadijah juga memiliki beberapa saudara kandung yang berpengaruh pada masa awal penyebaran Islam seperti Awam bin Khuwailid, Halah binti Khuwailid, dan Hizam bin Khuwailid. Jika berbicara tentang nasab Siti Khadijah, maka Siti Khadijah dan juga Rasulullah SAW memiliki garis keturunan ataupun silsilah keluarga yang sama. Dari pihak ayah, nasab Siti Khadijah bertemu dengan nasab Rasulullah SAW, yaitu pada kakek buyut mereka yang bernama Kushoy bin Kilab. Sedangkan dari pihak ibu, nasab Siti Khadijah dan juga nasab Nabi Muhammad bertemu pada kakek ketiga yaitu Abdul Manaf. Jadi bisa dikatakan bahwa baik Siti Khadijah maupun Rasulullah SAW memiliki nasab yang sama, yaitu berasal dari suku Quraisy ataupun suku yang terhormat. Dan ini juga sejalan yang disampaikan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Ishaq bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, dia ataupun Khadijah ya adalah yang paling dekat kekerabatannya denganku di antara istri-istriku. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Siti Khadijah, tentunya saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kenapa suku Quraisy disebut sebagai suku yang paling terhormat pada saat itu. Yang pertama, karena suku Quraisy adalah suku yang paling mendominasi di Jazirah Arab, terutama di kota Mekah pada masa pra-Islam dan masa-masa awal penyebaran Islam. Dan tentunya pada saat itu Mekah menjadi pusat keagamaan dan juga perdagangan di Jazirah Arab.
Karena pusat perdagangan dan juga pusat keagamaan, maka juga adalah titik pertemuan bagi para pedagang dari berbagai penjuru Arab dan luar Arab, termasuk dari Suriah, Yaman, Persia, dan Romawi. Karena letaknya yang strategis ini, kota ini menjadi tempat persinggahan penting bagi karavan dagang. Yang kedua, suku Quraisy merupakan keturunan langsung dari Nabi Ismail alaihissalam, putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim dan juga putranya, yaitu Nabi Ismail, membangun rumah suci yang dikenal dengan Ka'bah di kota Mekah. Oleh karena itu, suku Quraisy ataupun keturunan dari Nabi Ismail ini bertanggung jawab dalam mengelola dan menjaga Ka'bah secara turun-temurun. Dan juga mereka bertugas untuk melayani tamu Allah yang ingin melakukan ziarah ke Mekah. Bahkan pada masa pra-Islam, Ka'bah adalah pusat ziarah bagi orang-orang Arab yang menganut agama-agama politeistik. Selain itu, pengaruh suku Quraisy juga tidak lepas dari usaha leluhur Siti Khadijah sekaligus leluhur Nabi Muhammad SAW yang bernama Qusay bin Kilab bin Murrah. Qusay bin Kilab dikenal sebagai pendiri dan pengatur kota Mekah. Tentunya ia juga berhasil menyatukan suku-suku yang berbeda di Mekah dan mendirikan tatanan pemerintahan yang terorganisir di kota Mekah. Selain itu, Qusay juga berhasil menyatukan suku-suku Quraisy yang terpecah belah pada saat itu. Sehingga oleh kaum Quraisy, Qusay ini dijuluki sebagai Al-Mujdami ataupun Sang Pemersatu. Karena Qusay berhasil menyatukan seluruh keturunan Fihr bin Malik atau keturunan dari Nabi Ismail ataupun yang dikenal dengan suku Quraisy. Pada masa kepemimpinan Qusay ini membawa banyak perubahan positif bagi Mekah. Menurut sejarawan Ibrahim Muhammad Hasan Al-Jamal, Qusay berhasil mendapatkan semua jabatan terhormat di Mekah. Ia memegang jabatan seperti Al-Hijabah, yang berarti menjaga kunci Ka'bah. Nah, Qusay bin Kilab ini mengambil alih penjagaan Ka'bah dan menjadi pemimpin suku Quraisy yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perlindungan Ka'bah. Ia juga mengatur ulang sistem pengelolaan Ka'bah dan menetapkan aturan-aturan yang berkaitan dengan ziarah dan juga pelayanan terhadap peziarah. Selanjutnya, Qusay juga memegang jabatan as-siqayah yang berarti mengawasi mata air Zam-Zam untuk para jamaah. Qusay ini memastikan bahwa air dari sumur tersebut didistribusikan dengan adil tentunya kepada para peziarah dan seluruh penduduk Mekah. Dan juga Qusay memegang jabatan Rifadoh ataupun Departemen Logistik dan jabatan Darun Nadwah ataupun Ketua Dewan ataupun Ketua Parlemen. Kalau di Indonesia seperti DPR lah ya. Nah, Darun Nadwah ini merupakan Dewan Permusyawaratan yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya para pemimpin Quraisy untuk membahas masalah-masalah penting dan mengambil keputusan bersama. Darun Nadwah juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan administrasi di Mekah. Selain itu, Qusay juga memegang peranan penting dalam liwa ataupun jabatan militer. Nah, Qusay bin Kilab juga sebagai pendiri dari liwa ini. Kalau di Indonesia mungkin bisa disejajarkan dengan Menteri Pertahanan. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ketika Mekah mengalami masa sulit, Qusay dan keturunannya itu mengirimkan kuda ke Al-Quds untuk membeli gandum yang kemudian dibagikan kepada masyarakat sehingga mereka terhindar dari kelaparan ataupun terhindar dari paceklik. Nah, karena pengaruh dan peran penting dari Qusay dan juga seluruh keturunannya di Jazirah Arab, khususnya di kota Mekah, nama keluarga ini dikenang dan dihormati dalam doa-doa di masyarakat. Mereka tidak hanya dihormati oleh sesama bangsa Quraisy, juga dihormati oleh para raja seperti raja dari Habasyah, Yaman, Ajemistan, dan Raja Kisra. Bahkan dalam hubungan diplomatik, suku Quraisy ini dianggap sebagai utusan keluarga. Selanjutnya, setelah Qusay meninggal, warisan kepemimpinan dan struktur yang Qusay bangun diteruskan oleh keturunannya, yang terus memegang peran penting dalam masyarakat Quraisy hingga masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, ayah Siti Khadijah yang bernama Khuwailid merupakan cicit dari Qusay. Sama seperti Qusay, Khuwailid juga termasuk salah seorang di antara jajaran elit suku Quraisy. Khuwailid bin Asad dikenal sebagai seorang saudagar yang sangat kaya dan juga sukses. Ia memiliki jaringan perdagangan yang luas dan memainkan peran penting dalam aktivitas perdagangan di Mekah. Selain sukses dalam perdagangan, Khuwailid juga dikenal karena kedermawanannya. Ia sering membantu mereka ataupun masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dukungan kepada komunitasnya. Karena hal itulah, Khuwailid juga sangat dihormati oleh banyak orang. Suku Quraisy juga mengenal Khuwailid sebagai orang yang sangat mencintai anggota keluarga dan kaumnya. Khuwailid juga termasuk salah satu sahabat terdekat Abdul Muthalib ataupun kakek dari Nabi Muhammad SAW.
Salah seorang penulis sirah Al-Suhaili menuturkan bahwa Khuwailid bin Asad adalah seorang yang berani berbicara kepada Tuba ataupun Raja Yaman saat itu. Tuba ini sedang berhaji dan hendak mengambil Hajar Aswad di kota Mekah untuk dibawa ke Yaman. Namun tentunya Khuwailid dan juga beberapa orang Quraisy sangat marah dan berhasil mencegahnya. Selanjutnya Tuba mengalami mimpi buruk yang menyebabkan dia begitu ketakutan dan alhasil ia pun mengurungkan niat untuk membawa Hajar Aswad ke Yaman. Khuwailid ataupun ayah Siti Khadijah meninggal pada tahun 585 Masehi sedangkan ibunya meninggal pada tahun 575 Masehi. Sepeninggal keduanya, anak-anak mereka mewarisi kekayaan orang tuanya. Dan sepeninggal ayahnya juga, Siti Khadijah mengambil alih hak manajemen perusahaan untuk ia kembangkan. Karena di antara seluruh putra-putri orang tuanya, hanya Siti Khadijah lah yang memiliki jiwa berbisnis seperti ayahnya. Siti Khadijah lahir kira-kira 15 tahun sebelum tahun Fil ataupun tahun Gajah. Siti Khadijah ini tumbuh dan besar pada zaman Jahiliyah. Saat itu bangsa Arab sebelum Islam adalah bangsa yang liar. Orang Arab menjalani hidupnya dengan peperangan yang tidak mengenal hukum. Yang kuat menindas yang lemah, dan jika ada tawanan perang, mereka menyiksa para tawanan tersebut bahkan membunuhnya sampai mati. Selain itu, mereka juga hobi membunuh binatang dan mengubur hidup-hidup bayi perempuannya. Karena mereka menganggap bahwa perempuan itu adalah aib bagi keluarga. Jadi, bangsa Arab jahiliyah ini yakin bahwa perempuan adalah pembawa sial. Mereka menganggap perempuan sebagai benda mati daripada menganggapnya sebagai manusia. Bahkan, para perempuan itu diperjualbelikan untuk memenuhi nafsu syahwat kaum laki-laki. Jadi, seorang laki-laki itu boleh mengawini banyak perempuan yang mereka sukai, dan bila mereka mati, anak laki-lakinya yang paling tua itu mewarisi seluruh istri ayahnya kecuali ibu kandungnya. Wow, sangat tidak bermoral banget ya. Namun, ada juga orang Arab yang tidak membunuh anak perempuannya, tetapi mereka merampas semua hak-haknya. Mereka memperhitungkan bahwa karena nantinya anak-anak perempuan ini akan menikah dan dibawa ke rumah sang suami, maka anak perempuan ini tidak perlu diberi apa-apa. Siti Khadijah juga tumbuh di tengah-tengah kaum penyembah berhala. Quraisy pada saat itu akan berkumpul pada hari-hari besar mereka, dan mereka akan mengelilingi berhala itu, mengagungkannya, dan berkorban untuknya. Namun tentunya meskipun Siti Khadijah hidup pada zaman jahiliyah, ia adalah seorang yang hanif, yang tidak menyembah berhala. Jadi akhlak sucinya itu tetap terjaga sepanjang masa, dan ia tumbuh dalam menjelang usia remaja, sekitar usia 15 tahun, Siti Khadijah dipinang oleh laki-laki yang kaya raya dan juga merupakan seorang saudagar. Hal ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Sarwat dalam bukunya Khadijah Al-Kubra. Beliau mengatakan bahwa pernikahan Siti Khadijah yang pertama dilakukan saat berusia 15 tahun. Pada masa itu, usia tersebut merupakan usia yang sangat ideal untuk menikah. Suami pertama Siti Khadijah berasal dari Bani Tamim yang bernama Abu Halah Hindun bin An-Nabasi bin Zuroroh al-Asadi. Atau ada juga yang menyatakan suaminya bernama Abu Halah Hindun bin Zuroroh bin An-Nabasi bin Adi bin Habib bin Syur bin Salama bin Zurwa bin Usaid bin Umar bin Tamim. Dari pernikahan pertamanya ini, lahirlah dua orang anak laki-laki yang diberi nama Hindun bin Abi Halah dan Halah bin Abi Halah. Namun tentunya ketika keduanya masih kecil, Abu Halah ataupun suami dari Siti Khadijah ini wafat dan juga meninggalkan kekayaan yang amat berlimpah untuk mereka. Siti Khadijah kemudian menjadi seorang single parent, namun kondisinya itu tidak berlangsung lama. Ia kemudian dipinang kembali oleh laki-laki dari Bani Makhzum yang bernama Atiq bin Abid bin Abdullah bin Umar al-Mahzumi. Nah, pernikahan Siti Khadijah yang kedua ini juga tidak berlangsung lama. Ada riwayat mengatakan bahwa mereka bercerai tanpa anak, namun ada juga yang mengatakan bahwa Atiq bin Abid itu meninggal. Sepeninggal suami Siti Khadijah yang kedua, Khadijah kembali menjadi single parent dan tidak langsung menikah kembali. Meskipun dengan status sosialnya yang tinggi dan juga memiliki paras yang cantik, banyak dari para pemuka Quraisy yang hendak melamarnya. Namun tentunya Siti Khadijah belum mau menikah lagi, tapi beliau fokus untuk mengembangkan bisnisnya. Warisan kekayaan yang diperoleh dari kedua orang tuanya dan juga dari suami pertamanya dikelola oleh Siti Khadijah untuk mengembangkan bisnis perdagangannya. Jadi bagi Siti Khadijah, berdagang adalah sebuah hiburan yang sangat ia sukai. Siti Khadijah kemudian menjadi seorang CEO di perusahaannya sendiri. Jika menggunakan istilah bisnis modern saat ini, bisnis Siti Khadijah mencakup jaringan perdagangan internasional, di mana pada masa itu Siti Khadijah mengelola kafilah-kafilah dagang yang sangat besar untuk melakukan perdagangan menuju wilayah Syam, Yaman, Suriah,
Bahkan jaringan perdagangannya sampai wilayah yang disebut negara Ethiopia saat ini. Wow, ternyata Siti Khadijah sekeren itu ya. Benar-benar pencapaian yang diidam-idamkan oleh kaum perempuan saat ini. Barangkali teman-teman belum tahu apa sih kafilah itu. Jadi kata kafilah merupakan istilah dalam bahasa Arab yang merujuk pada rombongan ataupun kelompok yang bepergian bersama, terutama dalam konteks perdagangan di padang pasir. Dalam konteks bisnis Siti Khadijah, kafilah adalah rombongan unta yang membawa barang-barang dagangan melintasi gurun dari satu kota ke kota lainnya. Jadi kafilah biasanya terdiri dari sejumlah besar unta yang dikendalikan oleh pedagang dan pekerja, membawa berbagai komoditas untuk dijual atau ditukar di pasar-pasar yang jauh. Menurut riwayat, kafilah dagang Siti Khadijah berjumlah ribuan orang yang menunggangi unta mengangkut barang-barang dagangan ke pasar-pasar di negeri-negeri yang menjadi tujuan bisnis. Bahkan Siti Khadijah juga memiliki pegawai dari Romawi, Gasan, Persia, Damaskus, Hira, dan ibu kota Kisra. Kalau begitu sahabat, lingkup bisnis Khadijah jika diadaptasikan ke zaman saat ini maka mencakup berbagai sektor bisnis modern, yang termasuk yang pertama, perdagangan internasional atau international trade, di mana kafilah dagang Siti Khadijah membawa barang-barang dari Mekah untuk dijual di negara lain. Dan sepulangnya dari negara tersebut, mereka membawa kembali barang-barang dari negara itu untuk dijual di Mekah. Ini berarti bisnis Siti Khadijah termasuk ke dalam bisnis ekspor-import, yang mengekspor dan mengimpor barang-barang atau komoditas ke berbagai negara. Nah, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa komoditas yang diperdagangkan oleh Siti Khadijah diantaranya rempah-rempah, kain, barang-barang mewah, dan juga barang-barang yang bernilai sangat tinggi. Yang kedua, bisnis Siti Khadijah mencakup distribusi dan logistik ataupun distribution and logistics. Jadi untuk menjual seluruh komoditasnya, pastinya Siti Khadijah harus mengelola kafilah dagang yang membawa barang-barang tersebut melalui rute perdagangan yang panjang dan berbahaya. Dalam konteks kekinian, hal ini dapat disebut dengan istilah manajemen industri dan logistics modern. Jadi ini melibatkan perencanaan rute, manajemen inventaris, dan pengelolaan resiko. Yang ketiga, bisnis Siti Khadijah juga mencakup manajemen rantai pasokan ataupun supply chain management. Jadi kafilah di sini berfungsi sebagai bagian dari rantai pasokan yang memastikan barang-barang dagangan berpindah dari sumber produksi ke tempat penjualan ataupun konsumsi. Yang keempat, bisnis Siti Khadijah juga mencakup perdagangan eceran dan grosir atau retail and wholesale trading. Jadi Siti Khadijah tentunya terlibat dalam perdagangan grosir dan eceran di mana beliau akan membeli dan juga menjual barang-barang dalam jumlah besar maupun dalam jumlah kecil di berbagai pasar. Dari bisnis yang dikelolanya itu, Siti Khadijah mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Ia juga menjadi konglomerat wanita yang tak tertandingi. Bahkan menurut riwayat, Khadijah adalah wanita pengusaha yang paling kaya di Jazirah Arab dan menjadi perempuan yang sangat berpengaruh. Karena pengaruhnya di dunia bisnis, para pedagang di Syam, Persia, Romawi seringkali menunggu dagangan Siti Khadijah karena keistimewaannya berupa kualitasnya yang bagus, berasal dari barang-barang pilihan, dan mencakup segala yang dibutuhkan. Dan tentunya Siti Khadijah ini mengatur perdagangan dari dalam rumahnya. Ia membagi tugas-tugas tersebut kepada seluruh pembantunya dan budak-budaknya. Mereka bertugas untuk mencari para pegawai yang akan dipilih Khadijah untuk membawa dagangannya. Dan Siti Khadijah ini mengelola bisnis perdagangannya dengan sangat cermat dan bijaksana. Aktivitasnya itu juga memberinya kebebasan dan kekuasaan yang jarang dimiliki oleh wanita pada zamannya saat itu. Pada suatu ketika, saudara Abu Thalib yang bernama Atiqah mendengar kabar bahwa Siti Khadijah sedang menyiapkan keberangkatan kafilah dagang yang sangat besar menuju kota Syam. Untuk itu beliau menyarankan kepada Abu Thalib ataupun saudaranya, bagaimana kalau Nabi Muhammad bekerja kepada Khadijah untuk ikut kafilah tersebut. Karena kebetulan usia Nabi Muhammad saat itu juga sudah menginjak usia ke-25. Apalagi beliau yakin bahwa setiap orang yang berhubungan dengan Nabi Muhammad itu pasti rezekinya bagus dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Thalib pun menyetujui saran tersebut dan nasihat ini dirundingkan dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga menyetujui dan setelah itu Atiqah pergi menemui Siti Khadijah untuk melamar pekerjaan untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam buku Hayatul Muhammad, Muhammad Hussein Hakal menyatakan bahwa Abu Thalib sendirilah yang menemui Khadijah untuk mencarikan pekerjaan bagi Nabi Muhammad, bukan Atiqah. Jadi saat Abu Thalib mendengar bahwa Khadijah sedang menyiapkan barang dagangannya yang akan dibawa ke kafilah
Syam, ia memanggil Nabi Muhammad yang saat itu berusia 25 tahun. Namun ada juga sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Khadijah sendirilah yang menawari Nabi Muhammad untuk menjualkan barang dagangannya. Hal ini dikarenakan karena Khadijah telah mengetahui kepribadian Nabi Muhammad yang terkenal karena kejujurannya, berakhlak mulia, tidak pernah menyembah berhala, dan juga sangat bisa dipercaya jika diserahi amanah. Siti Khadijah menitipkan barang dagangannya kepada Nabi Muhammad melebihi dari apa yang dibawa oleh selain Nabi Muhammad ataupun melebihi dari pegawai lain. Nabi Muhammad pun menyetujuinya dan berangkat bersama Maisarah. Setelah berbulan-bulan berlalu, tibalah saatnya kafilah tersebut pulang kembali ke kota Mekah. Kira-kira jarak 7 hari mendekati Mekah, Maisarah mengirim seorang utusan kepada Khadijah untuk memberitahukan bakal kedatangan kafilah serta hal-hal lain yang menyangkut perjalanan. Maisarah ini menawarkan kepada Nabi Muhammad apakah bersedia diutus membawa kabar ke Mekah. Nabi Muhammad pun menyetujuinya untuk ditugaskan. Kemudian pemimpin rombongan mempersiapkan unta yang cepat untuk dinaiki oleh sang utusan ataupun oleh Nabi Muhammad yang akan berangkat terlebih dahulu ke kota Mekah. Maisarah pun menulis sepucuk surat untuk Siti Khadijah yang berisi pemberitahuan bahwa perniagaan kafilah yang diikuti oleh Muhammad mendapatkan hasil laba yang sangat memuaskan. Maisarah juga menceritakan tentang pengalaman-pengalaman aneh dan juga luar biasa yang berkaitan dengan diri Nabi Muhammad selama perjalanan dagang. Setelah itu, Nabi Muhammad segera mengarahkan untanya menuju ke kota Mekah dan menuju ke tempat Siti Khadijah. Setelah memasuki pintu gerbang kota Mekah, secara kebetulan Siti Khadijah saat itu juga sedang duduk sambil mendongakkan wajahnya keluar jendela memandangi jalan ke arah Syam. Tiba-tiba dia melihat Nabi Muhammad di atas untanya dari arah berseberangan di bawah naungan awan yang bergerak perlahan-lahan di atas kepalanya. Kemudian Siti Khadijah menajamkan kembali penglihatan matanya, sebab yang dilihatnya hanyalah Nabi Muhammad saja. Padahal dia sudah berpesan kepada Maisarah agar menjaga Nabi Muhammad sebaik-baiknya. Karena penasaran apakah yang dilihatnya itu benar atau tidak, Siti Khadijah kemudian bertanya kepada asisten-asistennya yang duduk di sekelilingnya. Khadijah bertanya, apakah kamu mengenali siapa yang datang itu? Nah, sambil tangannya menunjuk ke arah jalan. Dan seorang dari asistennya itu mengatakan bahwa sepertinya itu Muhammad Al-Amin. Khadijah pun mengatakan, nah, kalau benar-benar ia Muhammad, maka aku akan memerdekakan kamu setelah ia sampai nanti. Dan tidak lama kemudian muncullah Nabi Muhammad di depan pintu rumah Siti Khadijah. Kemudian Siti Khadijah langsung menyambut dan bertutur sapa dengan Nabi Muhammad. Siti Khadijah berkata, "Kuberikan Anda unta pilihan, tunggangan khusus dengan segala macam harta yang ada di atasnya." Nabi Muhammad pun mengucapkan terima kasih, setelah itu menyerahkan surat dari Maisarah ataupun kepala pimpinan rombongan. Setelah Nabi Muhammad melaporkan seluruh hasil perniagaan, kemudian Nabi Muhammad langsung berpamitan untuk menuju ke rumah pamannya yang bernama Abu Thalib. Dari situ Siti Khadijah merasa gembira dengan performa dagang Nabi Muhammad yang menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Tapi sebenarnya kegembiraan dan ketakjubannya itu lebih besar tentang kepribadian Nabi Muhammad daripada hasil perniagaan yang ia dapatkan. Kemudian setelah Siti Khadijah mengenal Nabi Muhammad dan perihal Nabi Muhammad dari Maisarah mengenai segala sesuatu yang disaksikannya sendiri selama perjalanan ke Syam, Siti Khadijah merasakan ada getaran-getaran cinta yang muncul dalam dirinya. Sebagai janda yang berusia 40 tahun, pada mulanya Siti Khadijah memang bertekad untuk tidak bersuami lagi. Akan tetapi sekarang Siti Khadijah sering memikirkan Nabi Muhammad. Dia merasakan bahwa pribadi pemuda yang bernama Nabi Muhammad ini memiliki pribadi yang tiada tandingannya dengan siapapun. Pikiran Siti Khadijah sekarang berfokus bagaimana cara menjadi istri dari Nabi Muhammad. Namun Siti Khadijah juga sesaat merasa pesimis. Mungkinkah Nabi Muhammad itu mau menikahinya? Mengingat usianya yang sudah menginjak 40 tahun. Apa kata orang nantinya? Apalagi pada saat itu ia telah menolak beberapa para pemuka Quraisy yang hendak melamarnya. Kemudian Siti Khadijah meminta pendapat saudara sepupunya yang bernama Warokoh bin Naufal. Dengan jujur Khadijah berkata kepada Warokoh, "Wahai sepupuku, bagaimana aku bisa menolak Muhammad? Padahal ia sangat amanah, memiliki kepribadian yang luhur, kemuliaan, dan berasal dari keturunan bangsawan. Lagi pula, pertalian kekeluargaannya sangat luas." Warokoh menjawab, "Benar katamu Khadijah, hanya saja ia bukan orang kaya." Kemudian Siti Khadijah membalas, "Tidak masalah bahwa ia bukan orang kaya. Aku sudah punya banyak harta. Aku tidak memerlukan harta lelaki.
kuwakilkan kepadamu untuk menikahkan aku dengannya. Demikianlah Khadijah menyerahkan urusannya kepada Waroko. Jadi bisa disimpulkan bahwa Siti Khadijah mencintai Nabi Muhammad bukan karena hartanya, tetapi karena budi pekerti yang ada dalam diri Nabi Muhammad. Karena jika Siti Khadijah ingin harta, maka sudah pasti lamaran dari para bangsawan dan juga hartawan Quraisy dia terima sejak dulu. Namun kenyataannya Siti Khadijah tolak semua itu. Setelah merasa yakin pada Nabi Muhammad untuk dijadikan suami, Khadijah kemudian meminta seorang temannya yang bernama Nafisah binti Munayyah untuk menemui Khadijah. Khadijah meminta kepada sahabatnya untuk memberitahu Muhammad bahwa jika Muhammad mau, Khadijah bersedia menikah dengannya. Selanjutnya, Nafisah pun langsung menemui Nabi Muhammad sehingga terjadilah dialog antara keduanya. Dari hasil dialog tersebut, Nabi Muhammad setuju untuk menikah dengan Siti Khadijah. Wow, ini menandakan bahwa Siti Khadijah ternyata seorang yang open-minded ya sahabat. Karena dia seorang perempuan tapi berani melamar seorang laki-laki yang bernama Nabi Muhammad. Setelah itu Nafisah langsung pergi menemui Siti Khadijah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Sedangkan Nabi Muhammad memberitahukan kepada pamannya tentang tawaran Nafisah untuk memperistri Khadijah. Abu Thalib tentu sangat mengenali Khadijah. Ia menyambut tawaran Nafisah dengan senang hati dan tak ada keraguan dalam dirinya bahwa Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah akan menjadi pasangan yang ideal. Kemudian Abu Thalib memerintahkan adik perempuannya yang bernama Sofiyah untuk mengunjungi Khadijah dan membicarakan tentang lamarannya tersebut. Khadijah mengatakan kepada Sofiyah bahwa dia telah memilih Nabi Muhammad sebagai pasangan hidupnya tanpa persyaratan dan tuntutan apapun. Sofiyah sangat bahagia mendengar perkataan Khadijah. Dan sebelum Sofiyah meninggalkan rumah Khadijah, ia diberi hadiah sebuah jubah yang sangat indah. Tibalah di hari lamaran Siti Khadijah dan Nabi Muhammad, Abu Thalib membeli beberapa hadiah untuk Khadijah. Kemudian berangkatlah Abu Thalib, Hamzah, dan juga seluruh keluarga yang lain menemui paman Khadijah yang bernama Amru bin Asad untuk melamar Khadijah bagi Muhammad. Maka diadakanlah sebuah acara yang penuh keindahan. Di sisi Khadijah, Waraqah bin Naufal dan juga beberapa orang terkemuka di Arab ikut hadir di acara tersebut di rumah Khadijah. Abu Thalib dengan resmi meminang Siti Khadijah untuk Nabi Muhammad melalui Waraqah bin Naufal selaku wali dari Khadijah. Khadijah menerima hadiah yang diberikan oleh keluarga Muhammad dengan senang hati dan tentu saja Khadijah menerima lamaran itu. Kedua belah pihak pun segera menentukan tanggal pernikahan dua orang agung ini. Masya Allah. Untuk pernikahan Nabi Muhammad dan Siti Khadijah di keluarga Nabi Muhammad, Abu Thalib lah yang bertanggung jawab atas persiapan pernikahan itu. Abu Thalib ini mengeluarkan semua peninggalan keluarga termasuk benda-benda peninggalan kakeknya berupa jubah dan tongkat Abdul Muthalib. Di hari pernikahan tersebut, Nabi Muhammad memakai jubah dan tongkat itu dan Abu Thalib meletakkan surban hitam lambang kaum Quraisy di atas kepala Nabi Muhammad. Serta tak lupa memasangkan sebuah cincin bermata akik hijau di jari Nabi Muhammad. Cincin itu adalah milik Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dalam upacara pernikahan itu, seluruh kepala suku Quraisy dan tokoh masyarakat Mekah turut diundang. Nabi Muhammad mengendarai seekor kuda yang gagah dan para pemuda dari keluarga Bani Hashim menghunus pedang mereka yang berkilauan sambil mengarak pengantin laki-laki dari rumah Abu Thalib ke rumah Siti Khadijah. Sedangkan kaum perempuan, mereka telah berangkat terlebih dahulu dan telah dijamu di rumah Siti Khadijah. Di hari pesta pernikahan tentu rumah Siti Khadijah didekor dengan sangat indah. Ruangan rumahnya penuh dengan cahaya lilin, lampion-lampion digantung pada rantai-rantai emas yang ditempel di atap-atap. Dan tiap lampion itu terdiri dari 7 lilin. Dinding-dindingnya juga berkeramik dan atapnya berwarna emas. Seluruh tamu undangan duduk nyaman di atas permadani. Begitu juga dengan kamar pengantinnya. Benar-benar istimewa dan memang tidak terkalahkan dalam hal seni dan keterampilan menghiasnya. Jadi kain sutra digantungkan dan dindingnya ini dihiasi dengan tirai dan lantainya pun ditutup dengan karpet beludru berwarna putih. Nah sahabat, pada saat itu pun ada event organizer-nya juga. Jadi kepala pembantu di rumah Siti Khadijah membentuk panitia khusus untuk menyambut kedatangan besan atau pengantin laki-laki. Dan tak lupa untuk kesempatan yang khusus ini Siti Khadijah juga memberikan seragam khusus bagi seluruh pembantunya dan semuanya terlihat rapi. Saat upacara penyambutan pengantin laki-lakinya pun sangat meriah. Jadi puluhan anak-anak laki-laki dan perempuan berdiri berbaris di pintu sebelah kanan di sepanjang lorong yang dilalui oleh pengantin laki-laki ataupun Nabi Muhammad pada saat itu. Kemudian mereka semua mengucapkan salam dan selamat datang kepada pengantin laki-laki sambil menaburkan berbagai jenis bunga.
Oh, so sweet banget ya. Nah, Siti Khadijah juga sebagai mempelai wanita tentu duduk di atas pelaminan yang beralaskan kain bersulam yang sangat indah. Dan ia juga tampil sangat cantik dan bercahaya. Dan di atas kepalanya mengenakan sebuah mahkota yang bertatakan emas dan berlian yang sangat indah. Gaunnya juga berwarna merah tua dikombinasikan dengan hijau yang dihiasi dengan kancing-kancing emas dan tempelan mutiara serta zamrud. Di samping Siti Khadijah ada dua gadis cantik yang mendampinginya. Masing-masing gadis tersebut mengenakan gaun sutra dan mahkota emas serta sepatu yang dipenuhi dengan permata. Peristiwa pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah dilangsungkan setelah 2 bulan 15 hari pasca kepulangan Nabi Muhammad dari perjalanan niaga di negeri Syam. Ahmad Shibli ataupun ahli sejarah dari India menulis bahwa mahar yang diberikan kepada Khadijah adalah 500 keping emas. Sementara ada juga riwayat lain yang mengatakan, seperti riwayat dari Abdul Mun'im Muhammad, mahar Rasulullah yang diberikan kepada Khadijah sebanyak 20 ekor unta. Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah saat usianya 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berusia 40 tahun. Yang bertindak sebagai wali Khadijah adalah pamannya yang bernama Amir bin Asad. Sedangkan Warokoh bin Aufal membacakan khutbah pernikahan dengan fasih. Pernikahan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah dikaruniai 6 orang anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, untuk putra laki-laki mereka meninggal ketika masih kecil. Ketika masih bayi, keempat putrinya seperti Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah, mereka mendapatkan perawatan di luar kota Mekah untuk menghindari udara panas. Setelah mereka selesai disapi, barulah mereka diasuh oleh ibu kandungnya yaitu Siti Khadijah. Sementara untuk urusan dagang, Siti Khadijah menyerahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengurusnya. Hal ini Siti Khadijah lakukan agar Siti Khadijah tentunya bisa optimal dalam menjalankan tugasnya dan juga perannya sebagai seorang ibu dan juga seorang istri. Dalam mengurus anak-anaknya, Siti Khadijah mengerjakan sendiri, jadi tidak diserahkan kepada asisten ataupun pembantunya. Jadi tugas pembantunya itu hanya mengerjakan pekerjaan yang tidak menyangkut masalah putra-putrinya. Kenapa Siti Khadijah tidak menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada pembantu ataupun asisten-asistennya? Hal ini karena Siti Khadijah khawatir jika tidak ditangani sendiri, maka tidak akan sesuai dengan apa yang diinginkan, ataupun tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Karena Siti Khadijah ini mempunyai cita-cita dan harapan yang tinggi untuk putri-putrinya kelak kalau mereka dewasa. Ketika Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang rasul dan nabi dan diamanahkan untuk menegakkan agama Islam, Siti Khadijahlah orang pertama yang meyakini dan percaya tentang kerasulan nabi tersebut. Oleh karena itu, ia dijuluki As-Sabiqunal Awwalun atau orang-orang pertama yang masuk Islam. Siti Khadijah juga diberi gelar Ummul Mukminin atau ibu dari orang-orang mukmin. Sejak menerima wahyu pertama, Rasulullah memulai lembaran hidup baru sebagai seorang utusan Allah. Rasulullah berkata kepada Khadijah bahwa masa untuk tidur dan bersenang-senang sudah habis, dan kini tiba masa untuk menegakkan ajaran Islam. Khadijah pun turut mendakwahkan Islam bersama Rasulullah. Di antara buah yang pertama dari upayanya adalah Islamnya Zaid bin Harisah atau anak angkat dari Nabi Muhammad SAW dan juga keempat putrinya. Setelah itu, penduduk Mekah sedikit demi sedikit mengenal Islam, dan hal ini membuat marah para kaum Quraisy dan masyarakat Arab lainnya. Untuk menangkal agama Islam, mereka ingin agar Nabi Muhammad diserahkan kepada pihak kafir Quraisy. Setelah berbagai upaya gagal dilakukan untuk menghentikan dakwah Rasulullah, baik itu berupa rayuan, intimidasi, dan penyiksaan, kaum Quraisy memutuskan untuk memboikot dan mengepung kaum muslimin dan menulis deklarasi yang kemudian digantung di pintu Ka'bah. Mereka diboikot oleh kaum Quraisy dalam bentuk embargo atas transportasi, komunikasi, dan keperluan sehari-hari lainnya. Mereka mengirimkan isi boikot itu kepada suku-suku lain di Mekah, dan isi pemboikotan itu ditulis oleh Mansyur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim. Adapun isi perjanjian itu adalah, yang pertama, mereka tidak menikah dengan para perempuan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Kedua, mereka tidak menikahkan putri-putri mereka dengan para pria dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Ketiga, mereka tidak menjual sesuatu apapun kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Keempat, mereka tidak membeli sesuatu apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun, yaitu dimulai pada tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian, atau pada tahun 616 Masehi sampai 619 Masehi. Jumlah keseluruhan anggota Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib pada saat itu adalah 400 orang.
Sebutkan karena kelaparan mereka memakan dedaunan kering yang terjatuh dari pohon. Bahkan beberapa di antara mereka banyak yang kelaparan hingga tergeletak lemas. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah dan Siti Khadijah dapat bertahan. Walaupun kondisi fisik Siti Khadijah sudah tua dan lemah, Siti Khadijah rela didera rasa haus dan lapar dalam mendampingi Rasulullah dan kaum muslimin. Khadijah yakin bahwa tidak lama lagi pertolongan Allah akan datang. Keluarga mereka yang lain yang tidak ikut terkena pemboikotan sekali-kali dan secara sembunyi-sembunyi mengirimkan makanan dan minuman untuk menolong kaum muslimin. Misalnya yang dilakukan Hakim bin Hizam atau keponakan Khadijah, Hisham bin Amr al-Amiri, dan Abdul Bukhtari. Ketiganya ini bukanlah pemeluk Islam, tetapi mereka tidak ingin ada anak-anak ataupun anggota keluarga Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib yang meninggal dunia karena kelaparan. Dalam pemboikotan itu, mereka tidak bisa keluar dari tempat itu kecuali pada bulan-bulan haram untuk membeli bahan makanan dari kafilah yang datang ke Mekah dari luar daerah. Tetapi penduduk Mekah menghasut kafilah tersebut agar menaikkan harga barang-barang dagangan sehingga kaum muslimin tidak mampu membelinya karena terlalu mahal. Hasutan tersebut datang dari Abu Lahab yang meminta kepada seluruh pedagang di pasar untuk menaikkan harga barang-barang kepada kaum muslimin, agar mereka tidak bisa membeli apa-apa dari mereka. Dan bagi pedagang yang menuruti perintah Abu Lahab, maka akan dibayar oleh Abu Lahab dengan harga yang sangat tinggi. Mendengar perkataan Abu Lahab tersebut, semua pedagang di pasar menaikkan harga barang-barang mereka secara berlipat-lipat. Seusai pasar bubar, para pedagang itu pun mendatangi Abu Lahab untuk menagih janji. Dan benar, Abu Lahab membayar mereka dengan harga yang berlipat. Akibatnya, kaum beriman saat itu tidak sedikit pun mendapatkan kesempatan untuk membeli barang dan bahan makanan yang mereka butuhkan. Tak heran jika mereka banyak yang makan dedaunan dan kulit binatang. Tidak ada pasokan makanan kecuali yang diselundupkan secara sembunyi-sembunyi dan itu pun jumlahnya sangat terbatas. Singkat cerita, pemboikotan itu berakhir karena kertas perjanjian yang berada di Ka'bah dimakan rayap. Dan banyak juga dari beberapa kaum Quraisy yang nyatanya tidak suka tentang pemboikotan terhadap kaum muslim. Setelah 3 tahun pemboikotan, paman Rasulullah yaitu Abu Thalib meninggal dunia. Sementara itu kondisi Siti Khadijah seringkali sakit-sakitan. Fisiknya semakin melemah dan ia merasa seakan-akan umurnya tidak akan lama lagi. Badannya kurus dan tergolek di atas tempat tidur. Pada saat sakit, Rasulullah selalu setia menunggu Khadijah, memperlakukannya dengan penuh kasih sayang. Begitu juga dengan putri-putri Khadijah, mereka tidak lupa untuk selalu berdoa agar penyakit yang diderita oleh ibundanya lekas disembuhkan oleh Allah. 1 bulan setelah meninggalnya Abu Thalib, tepatnya 1 bulan 5 hari, kemudian Siti Khadijah juga meninggal. Oleh karena itu, tahun itu disebut dengan tahun kesedihan, karena 2 orang pendukung dan penolong Rasul meninggal dunia. Kepergian orang terkasih bagi Rasulullah adalah cobaan yang sangat berat. Duka cita belum lagi hilang, kesedihan kembali datang. Rasulullah merasa terpukul atas wafatnya Abu Thalib dan juga istrinya yaitu Siti Khadijah. Karena Khadijah lah yang selama ini memberikan kasih sayang, menguatkan, dan mendinginkan hatinya. Jika Abu Thalib adalah perisai atas serangan musuh dari luar, maka Khadijah bagaikan dinamo yang menggerakkan kekuatan dari dalam diri Rasulullah. Khadijah wafat pada tanggal 10 Ramadan tahun 10 kenabian. Khadijah dimakamkan di Hujun atau Janatul Mu'alla yang terletak di Mekah. Pemakaman ini menjadi salah satu pemakaman tertua dan sangat dihormati dalam sejarah Islam. Rumah tangga Rasulullah dan Siti Khadijah berlangsung selama 25 tahun. Khadijah wafat saat berumur 65 tahun dan saat itu Nabi Muhammad berumur 50 tahun. Rasulullah sangat mencintai, menghargai, dan menghormati Khadijah. Sampai-sampai teman-teman Khadijah dan juga orang-orang yang sering berkunjung ke rumah Khadijah ikut dicintai dan dihormati oleh Rasulullah. Setelah Khadijah wafat, Rasulullah seringkali menyebut kebaikan Khadijah di hadapan istri-istrinya yang lain dan juga sahabat-sahabatnya. Hal itu tidak lain karena Rasulullah sangat takjub dengan kepribadian agung dan juga kemuliaan hati Khadijah. Semasa hidupnya, Siti Khadijah selalu membela Rasulullah dengan harta dan dirinya demi menegakkan kalimat tauhid, serta selalu menghiburnya dalam duka dan derita yang dialami Rasul dari gangguan kaum kafir Quraisy. Siti Khadijah lah yang selalu menangkis segala serangan caci maki yang dilancarkan oleh bangsawan-bangsawan dan hartawan Quraisy. Bisa dibilang, tanpa Siti Khadijah tidak dapat dibayangkan betapa berat perjuangan Rasul untuk menegakkan agama Allah. Dan karena perhatian Khadijah lah Rasulullah memiliki kebesaran hati dan semangat juang yang sangat luar biasa.
Demikianlah cerita tentang perempuan yang sangat mulia dan inspiratif, yaitu Sayyidah Quraisyah Khadijatul Kubro. Dari kisah beliau, saya menyimpulkan bahwa ternyata Siti Khadijah adalah potret perempuan masa kini yang melampaui zamannya. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Pertama, beliau adalah seorang yang mandiri dan independen, di mana kita bisa lihat dari cara beliau mengelola dan mengembangkan bisnisnya sampai skala internasional. Beliau juga orang yang sangat cerdas dan punya kreativitas yang tinggi, karena mana mungkin beliau bisa mengembangkan bisnisnya di kancah global, bahkan menjadi seorang pebisnis wanita yang berpengaruh, kalau Siti Khadijah tidak memiliki kecerdasan di atas rata-rata serta memiliki kecerdasan interpersonal yang sangat baik. Saya yakin Siti Khadijah memiliki skill komunikasi yang sangat baik. Kedua, Siti Khadijah juga merupakan orang yang sangat open-minded. Kenapa? Karena beliau merupakan seorang perempuan yang berani melamar laki-laki, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini bisa dikatakan bahwa Khadijah adalah pelopor kebangkitan perempuan Islam. Dia telah menaikkan harga diri kehormatan wanita yang di masa jahiliyah tidak ada harganya. Nah, itu dia cerita tentang Siti Khadijah. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan komen. Dukungan kamu tentu membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan konten-konten yang sangat berkualitas. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel.